Hai, saya Teresa Gadis Sari Suryanto, biasa dipanggil Gadis dari Perpajakan Angkatan 21 dengan NIM 21210023. Jadi, hari ini saya akan membicarakan tentang refleksi atas pembelajaran teologi moral yang sudah saya ikuti selama ini. Dan refleksi hari ini adalah terkait refleksi teologi moral hidup, lalu bagaimana cara menghargai dan memaknai hidup, dan juga refleksi tentang bagaimana sikap kita sebagai manusia untuk menghargai hidup manusia. Jadi terkait topik memanusiakan manusia menjadi salah satu topik yang selalu ramai diperbincangkan, karena di negara kita sendiri pun yang sudah memiliki hukum hak asasi manusia masih sering ditemui masalah-masalah tentang hak asasi manusia ini yang sudah dilanggar oleh banyak masyarakat dan warga negara Indonesia. Sepertinya topik ini tidak hanya hangat di Indonesia, tetapi juga di negara lain masih banyak terjadi atas pelanggaran hak asasi manusia. Jadi manusia sendiri diciptakan serupa dengan Allah. Jadi apapun yang terdapat dalam diri kita itu diciptakan baik adanya dalam bentuk dan dalam konteks dan juga serupa dengan Allah yang mana pencipta kita. Dan apa yang diciptakan oleh Allah itu pastinya adalah yang terbaik untuk kita. Jadi terkadang manusia masih berpikir bahwa dirinya itu kurang penting, kurang ini, kurang itu, padahal manusia itu diciptakan oleh Tuhan baik adanya dan juga serupa dengan Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk diri kita itu yang harus kita lakukan juga untuk Allah. Dan sebagai seorang manusia pastinya kita mempunyai martabat atau dignity yang mana itu berarti manusia itu mempunyai kelayakan untuk hidup dan juga mempunyai pribadi yang luhur. Jadi walaupun sama-sama makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah, manusia dan juga tumbuhan, hewan itu mempunyai perbedaannya masing-masing, yaitu yang paling menonjol adalah manusia itu mempunyai akal dan budi, itu pasti. Jadi manusia dengan akal budinya tadi seharusnya bisa berpikir secara sehat, bagaimana cara menghargai hidup orang lain, bagaimana cara menghargai hidupnya sendiri, karena sejatinya manusia itu mempunyai martabat atau kelayakan untuk hidup di dunia ini. Ngomong-ngomong soal hak asasi manusia yang sudah saya bicarakan tadi, pastinya hak asasi manusia terus kita galih dan galih bagaimana cara kita menghargai hidup orang lain, bagaimana cara kita menegakkan hak asasi manusia untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Pastinya itu bukan hal yang mudah dan juga bukan hal yang sulit untuk kita lakukan sebagai manusia sebenarnya. Tetapi terkadang diri kita itu kurang percaya akan diri kita dan juga kurang percaya akan diri orang lain. Sebenarnya sebagai seorang dokter pun kita bicarakan tentang seorang dokter, mereka mempunyai sumpah, mereka mempunyai omongan, mereka mempunyai janji, yaitu menyelamatkan pasiennya, menyelamatkan apapun yang ditanganinya, karena sebagai seorang dokter itu pilihan yang sangat berat, di mana mereka memegang peranan besar dalam penegakan hak asasi manusia juga, di mana seorang dokter itu memiliki pilihan menyelamatkan pasiennya, dan jika mereka berhasil menyelamatkan pasiennya itu bisa menjadi suatu kebanggaan bagi mereka. Tetapi jika mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain, pasti itu bisa menjadi kekecewaan bagi dirinya seumur hidup bahkan. Nah, sebagai seorang dokter pun mereka mau menghargai hidup orang lain. Lalu kenapa sebagai pribadi atau individu kita sendiri, kenapa kita tidak bisa menghargai orang lain? Kenapa kita tidak mau menghargai hidup orang lain dan hidup diri kita sendiri? Karena itu ya kita harus mensyukuri apa yang ada dalam diri kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus mensyukuri itu. Dan sebagai seorang manusia pun kita harus menghargai yang mana kita nggak boleh terpengaruh dari pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian atau kedudukan sosial. Karena kita tahu di Indonesia ini sangat beragam suku, ras, agama dan lain-lainnya itu.
banyak keberagaman di sekitar kita, tetapi yang namanya hak asasi manusia itu tanpa pandang bulu. Jadi dari teologi moral ini kita belajar bagaimana cara memandang hak asasi manusia tanpa memandang suatu unsur suku, ras, dan agama, dan juga kedudukan sosialnya. Nah, banyak sekali kasus yang kita temui, yang mana aborsi, eutanasia, lalu bunuh diri, yang pastinya itu mengancam hak asasi manusia karena mereka memaksakan diri untuk melenyapkan hidup mereka sendiri atau melenyapkan hidup orang lain. Tetapi tanpa kita sadari, terkadang kita menganggap itu kesalahan diri mereka sendiri, kesalahan korban itu sendiri. Tetapi kadang kita kurang memahami bahwa terkadang sikap tidak menghargai hidup itu tidak selalu dalam diri kita sendiri, tetapi juga faktor dari orang lain. Jadi sebagai seorang manusia, kita juga harus menghargai dan menghormati hidup orang lain, karena hak asasi manusia itu tidak bisa ditegakkan sendiri, karena kita bisa menghargai orang lain seperti kita menghargai diri kita sendiri, seperti yang diajarkan oleh Allah kepada kita, begitu. Dan jadi melalui pembelajaran moral hidup ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan dan bisa kita realisasikan dalam hidup kita. Bagaimana cara menghargai hak asasi manusia, bagaimana cara kita menghargai dan menghormati diri kita sendiri, dan juga menghargai orang lain. Dan pastinya itu semua penting untuk kehidupan kita, di mana kita harus bekerja sama dengan persatuan dan kesatuan, dan juga dengan kehidupan kita antara Allah dan kita, dan juga hidup kita antara kita dan manusia lain, karena sejatinya manusia itu makhluk sosial. Jadi kita harus saling membantu, saling menghargai dan menghormati. Itu saja dari saya. Terima kasih.